that we just stay in, 'cause in this kind of weather. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Windarti Wahyuni. Just come right on over Aku Syawalia Fitri. and make yourself complete. Aku Dina Olivia. Lay your head on me. Aku Musdalifah. We stay sober, 'cause nobody's in Aku Akeleransia. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Baik, saya akan menjelaskan variabel entered atau remove. Pertumbuhan ekonomi min atau rata-rata 17,23 ini menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam data yang dianalisis STD deviation atau deviasi standar, yaitu 1,442. Deviasi standar ini menunjukkan seberapa besar variasi atau penyebaran nilai pertumbuhan ekonomi dari rata-rata N atau jumlah sampel 60. Jumlah observasi atau responden yang diikutsertakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu pengangguran min, yaitu 17,52. Rata-rata tingkat pengangguran dalam data STD deviation yaitu 1,384, menunjukkan variasi dalam tingkat pengangguran di antara responden N sama dengan 60. Jumlah responden yang memberikan data mengenai pengangguran. Yang ketiga yaitu pendidikan min, yaitu 17,10. Rata-rata tingkat pendidikan dalam populasi yang dianalisis STD deviation yaitu 1,559, menunjukkan seberapa besar variasi dalam tingkat pendidikan. N 60 jumlah responden yang memberikan informasi tentang pendidikan. Yang keempat yaitu investasi min, yaitu 16,90. Rata-rata tingkat investasi dalam data STD deviation yaitu 1,189. Variasi dalam tingkat investasi di antara responden N 60. Jumlah responden yang memberikan data tentang investasi. Saya akan menjelaskan tabel deskriptif statistik. 1. Pertumbuhan ekonomi minnya itu 17,23. Ini menunjukkan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam data yang dianalisis. Standar deviasinya itu 1442 deviasi. Standar ini menunjukkan seberapa besar variasi atau penyebaran nilai pertumbuhan ekonomi dari rata-rata. N-nya 60, jumlah observasi atau responden yang diikutsertakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi. 2. Pengangguran min-nya itu 17,52. Rata-rata tingkat pengangguran dalam data. Standar deviasinya 1384, menunjukkan variasi dalam tingkat pengangguran di antara responden. N-nya 60, jumlah responden yang menunjukkan data mengenai pengangguran. 3. Pendidikan min 17,10. Rata-rata tingkat pendidikan dalam populasi yang dianalisis. Standar deviasinya itu 1559, yang menunjukkan seberapa besar variasi dalam tingkat pendidikan. N-nya 60, jumlah responden yang memberikan informasi tentang pendidikan. 4. Investasi min-nya 16,90. Rata-rata tingkat investasi dalam data. Standar deviasinya 1189. Variasi dalam tingkat investasi di antara responden. N-nya 60, jumlah responden yang memberikan data tentang investasi. Model summary.
Tabel output model summary di atas memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbang pengaruh variabel X1, X2, dan X3, yakni pengangguran, pendidikan, investasi, stimultan secara bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, yaitu variabel Y. Nah, dapat kita lihat nih pada tabel model summary. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, kita ketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau pada nilai R square adalah sebesar 0,688 yang berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau pada tabel R yaitu 0,817 dikali 0,817 sehingga menghasilkan 0,668. Nah, besarnya angka koefisien determinasi atau nilai R square ini adalah 0,688 atau sama dengan 66,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X1, X2, dan X3 itu secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi atau variabel Y sebesar 66,8%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangin 66,8%, sisanya 33,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel yang tidak kami teliti. Di dalam tabel output ANOVA di atas itu memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel pengangguran, pendidikan, dan investasi simultan bersama-sama terhadap variabel pertumbuhan ekonomi atau Y. Nah, di dalam pengambilan keputusan dalam uji F itu ada dua cara, yaitu membandingkan nilai signifikasi dan membandingkan nilai F hitung dan juga F tabel. Nah, yang pertama itu berdasarkan nilai signifikasi dari output ANOVA. Jika nilai signifikasi lebih kecil, maka hipotesis itu akan diterima. Dalam artian variabel pengangguran, pendidikan, dan juga investasi itu berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Nah, dan yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar, maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel pengangguran, pendidikan, investasi secara simultan bersama-sama itu tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Di dalam tabel output SPSS di atas itu diketahui nilai signifikasinya tuh sebesar 0,000. Karena nilai signifikasinya itu 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F disimpulkan bahwa hipotesis itu diterima. Dengan kata lain, pengangguran, pendidikan, dan investasi secara simultan atau bersama-sama itu berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Nah, jika dibandingkan dengan F hitung dan F tabel, itu ada dua. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka hipotesis diterima. Yang kedua, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka hipotesis itu ditolak. Rumus mencari F tabel itu ada K dibanding N dikurang K. Diketahui K itu jumlah variabel independen atau X, dan N itu jumlah responden. Sehingga F tabel sama dengan 3 dibanding 60 kurang 3, yang berarti hasilnya 3 dibanding 57. Nah, kemudian hasil tersebut yang 3 banding 57 itu kita jadikan sebagai acuan untuk mencari atau melihat nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel statistik. Nah, jadi dalam output tabel ANOVA SPSS di atas itu diketahui nilai signifikasinya sebesar 37,488 dan F tabelnya itu 2,77. Karena nilai F hitung 37,488 lebih besar daripada F tabel 2,77. Maka sesuai dengan keputusan dalam uji F, kita simpulkan bahwa hipotesis itu diterima. Atau dengan kata lain, pengangguran, pendidikan, investasi itu berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tabel koefisien. Dapat dilihat bahwa tabel tersebut diketahui nilai konstan atau nilai A sebesar minus 2,599, menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar minus 2,599. Nilai pengangguran atau yang disebut dengan X1, B atau koefisien regresinya
sebesar 0,269, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada tingkat pengangguran diprediksi akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,269 satuan. Dengan asumsi variabel lain tetap dijaga konstan. Nilai pendidikan atau yang disebut dengan X2, B atau koefisien regresinya sebesar 0,429, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada tingkat pendidikan diprediksi akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,429 satuan. Dengan asumsi variabel lain tetap dijaga konstan. Selanjutnya ada nilai investasi atau yang disebut dengan X3, B atau koefisien regresinya sebesar 0,461, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel investasi diprediksi akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 0,461 satuan. Dengan asumsi variabel lain tetap dijaga konstan, sehingga persamaan regresi dapat ditulis dengan Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3 dan X3. Y sama dengan minus 2,599 ditambah 0,269 X1 ditambah 0,429 X2 ditambah 0,461 X3. Persamaan tersebut dapat dijelaskan dengan konstanta sebesar minus 2,599 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar minus 2,599. Koefisien regresi X sebesar 0,269 X1 ditambah 0,429 X2 ditambah 0,461 X3. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, selanjutnya kita hitung dengan T-table, yaitu dengan rumus A N min K min 1. T-table yang dalam kurung 0,05 atau N-nya 60 dan K-nya 3 dan I-nya dan 1. T-table 0,0556 sama dengan 2,00324. Selanjutnya kita uji dengan regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,202, yaitu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran, pendidikan, dan investasi berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Dari T-table 2,00324, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran, pendidikan, dan investasi berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Diketahui nilai T hitung variabel pengangguran adalah sebesar 2,877, lebih besar dari T-table yang sudah dicari, yaitu 2,00324. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Diketahui nilai T hitung variabel pendidikan atau X2 adalah sebesar 5,023, lebih besar dari T-table yang sudah dihitung, yaitu 2,002324. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya diketahui nilai T hitung variabel pada investasi sebesar 4,728, yaitu lebih besar dari 2,00324. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih. Yang pertama tuh masuk ke data SPSS. Nah, datanya tuh sudah ada guys, sudah disiapin. Terus tuh masuk ke variable view. Nah, terus tuh di sini kita sebenarnya sini bisa diganti, mau diganti apa aja. Bisa diganti misalnya simbolnya tuh X berapa. Nah, karena di sini kami pakai X1, X2, X3 dan Y. Terus tuh di sini kita kasih X1. Nah, terus sudah masuk ke sini.
ini udah usah dihirauin guys. Desimalnya dikasih 0 aja semua nanti kalau masuk. Terus tuh masuk ke analis, terus pilih ke regression linear. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada variabel dependent sama independent. Nah, terus tuh apa yang dipengaruhi dan apa yang mempengaruhi? Karena di sini yang dipengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi. Terus pertumbuhan ekonomi dipencet, masukkan di dependent. Nah, terus tuh yang mempengaruhi ada pengangguran, pendidikan sama investasi. Terus masukkan X1 yang pertama di independent, terus pengangguran, terus kedua pendidikan, terus ketiga investasi. Nah, terus tuh sudah semua ini dimasukin, independen sama independennya, pencet klik OK. Nah, jadilah di sini data regressionnya. Nih ada variabel remove-nya, ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien. Ini data-data yang kita masukin tadi guys. Terus tuh sudah bikinlah analisisnya. Oke, sekian video dari kami, kelompok 3, di mana kami telah menjelaskan tentang penggunaan aplikasi XPSS dan analisis interpretasinya. Bye-bye! Bye-bye. Selamat menonton guys.